Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Keunikan daerah tempat tinggalku. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo mengamati. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Nah, di sana terdapat foto simbol Tugu Yogyakarta, kemudian tempat wisata Candi Prambanan, lalu upacara adat Grebeg Mulut, dan transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah contohnya daerah tempatku itu Yogyakarta. Kemudian keunikannya adalah adat atau tradisi yang masih dilakukan dan kebudayaan yang masih lestari. Antara lain satu, tradisi sekaten, kemudian rumah adat joglo yang masih lestari, lalu kegiatan gotong royong, kemudian kesenian karawitan dan kesenian tari. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, saut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Ia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut.
Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Disadur dari Dianka 100 Cerita Rakyat Nusantara. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: cerita fiksi adalah cerita karangan atau rekaan hasil imajinasi pengarang yang bertujuan sebagai sarana hiburan. 2. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh utama pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. 3. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh tambahan pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Ayo mengamati. Sana terdapat gambar ya. 1. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. 2. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. 3. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gaya dapat memengaruhi bola diam menjadi bergerak, gaya juga dapat memengaruhi bola bergerak menjadi diam. Percobaan 2. Menarik mobil mainan. Langkah kegiatan 2. 1. Siapkan sebuah mobil mainan. 2. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. 3. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. 4. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. 1. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya. Terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. 2. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. 3. Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gaya dapat memengaruhi kecepatan mobil mainan. 4. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya. Terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. 5.
Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok, terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gaya dapat memengaruhi arah gerak mobil mainan. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang, sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Bola yang awalnya diam akan bergerak jika ditendang. 2. Besi akan awalnya diam jika didekatkan dengan magnet, maka akan tertarik dan menempel pada magnet. 3. Biji karambol berubah arah setelah dipukul. 4. Mobil berbelok setelah kemudian diputar ke kanan atau ke kiri. 5. Kiper menepis bola ke arahkan ke gawang. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD, supaya mereka lebih mudah dalam mempelajari materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.